Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Keganasan Rakuti versus kecerdikan Gajah Mada. Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Mojopahit, membentuk Dharma Putra yang beranggotakan 7 orang pilihan, yakni Rakuti, Rasmi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Para Dharma Putra ini disebut sebagai pengawal istimewa yang disayangi raja. Sayang, ketujuh orang ini berakhir tragis. Semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan raja kedua, yaitu Prabu Jayanegara. Di antara sejumlah Dharma Putra, Rakuti terlihat paling unggul. Rakuti selalu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan raja serta selalu berusaha dekat dengan raja. Ternyata Rakuti punya misi khusus. Dia sangat ingin membunuh Raja Majapahit karena telah menjadi penyebab meninggalnya sang istri dan merusak rumah tangganya. Untuk memuluskan niatnya, Rakuti membentuk barisan bawah tanah guna membunuh sang Prabu Jayanegara. Hal itu dikatakan Dr. Purwati dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa. Di satu malam pada tahun 1319, Rakuti dan teman-temannya mulai melancarkan aksinya, memaksa masuk istana. Para senopati perang yang sedang tidur pulas banyak yang menjadi korban keganasan pedang Rakuti dan teman-temannya. Tetapi niat Rakuti untuk membunuh Jayanegara tidak kesampaian, sebab Jayanegara yang sedang tidur pulas diangkat dan dibawa lari mengungsi oleh Gajah Mada. Kala itu Gajah Mada yang menjadi komandan pasukan khusus Bayangkara dikisahkan didukung 15 prajurit pengawal raja yang masih setia. Pasukan Bayangkara merupakan penjaga keamanan raja yang terdiri dari orang-orang sakti dan setia yang terpilih. Anggota Bayangkara dipilih melalui seleksi ketat. Jayanegara dibawa ke desa Bedander. Singkat cerita, di tempat persembunyian, tepatnya di rumah buyut Bedander, seorang pengalasan atau pesuruh meminta pamit hendak ke Mojopahit. Karena curiga orang tersebut adalah antek Rakuti, Gajah Mada membunuh orang tersebut. Bagi Gajah Mada, keamanan persembunyian Prabu Jayanegara harus dijaga serapi dan serapat mungkin. Pada hari kelima, Gajah Mada meminta izin kepada Prabu Jayanegara untuk memantau perkembangan ibu kota Mojopahit. Setiba di Mojopahit, Gajah Mada menemui para menteri dan prajurit. Para menteri dan prajurit bertanya tentang keselamatan Prabu Jayanegara. Awalnya Gajah Mada berbohong. Dia mengatakan sang Prabu Jayanegara telah tewas dibunuh kawan-kawan Rakuti. Mendengar hal itu, para menteri dan prajurit terlihat sangat berduka cita. Melihat reaksi para menteri dan prajurit, Gajah Mada merasakan ada darah kesetiaan yang mengalir pada para menteri tersebut. Karena itu, Gajah Mada menceritakan hal sebenarnya, bahwa sang Prabu Jayanegara masih sehat dan segar bugar. Gajah Mada lalu meminta perlindungan kepada para menteri itu untuk menumpas Rakuti dan bawahannya. Tidak berapa lama, Rakuti dan pasukannya berhasil disingkirkan oleh pasukan Bayangkara, dan para prajurit Mojopahit yang setia di bawah pimpinan Gajah Mada. Rakuti tewas, Mojopahit bisa dikuasai lagi. Setelah Mojopahit aman,
Prabu Jayanegara pun diboyong kembali ke istana. Namun sebelum pemberontakan Rakuti pecah, Rasemi terlebih dahulu memberontak. Dia ikut dalam rombongan pelayat dari Mojopahit ke Lumajang atas meninggalnya ayah Patih Nambi yang bernama Pranaraja. Kemudian terjadi peristiwa tragis di mana Nambi difitnah melakukan pemberontakan oleh seorang tokoh licik bernama Mahapati. Raja Mojopahit saat itu adalah Jayanegara, putra Raden Wijaya. Karena terlanjur percaya kepada Sultan Mahapati, ia pun mengirim pasukan untuk menghukum Nambi. Saat pasukan Mojopahit datang menyerbu, Rasmi masih berada di Lumajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau, ia pun bergabung membela Nambi. Akhirnya Nambi dikisahkan terbunuh beserta seluruh pendukungnya, termasuk Rasmi yang tewas di bawah pohon kapuk. Setelah Rasmi, giliran Rakuti yang memberontak dan berhasil mengusir Prabu Jayanegara keluar istana. Setelah peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319, saat itu tersisa satu anggota Dharma Putra yang masih hidup, yakni Ratanca. Pada tahun 1328, Ratanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Ratanca mendengar berita bahwa Jayanegara melarang kedua adiknya, yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat, untuk menikah. Konon Jayanegara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu. Tanca meminta agar Gajah Mada yang saat itu menjadi abdi kesayangan Jayanegara supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan Ratanca. Hal ini membuat Ratanca merasa tersinggung. Sebagai ahli pengobatan istana, Ratanca suatu hari dipanggil untuk mengobati sakit bisul yang diderita Jayanegara. Di dalam kamar raja hanya ada ia, Jayanegara, dan Gajah Mada. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Tanca menusuk Jayanegara sampai tewas. Seketika itu pula Gajah Mada ganti membunuh Tanca. Perbuatan Gajah Mada membunuh Tanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Sejarawan Slamet Muljana menyimpulkan kalau dalang pembunuhan Jayanegara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri. Tampaknya Gajah Mada sengaja memancing amarah Tanca dengan pura-pura tidak peduli supaya Tanca sendiri yang mengambil tindakan. Siasat Gajah Mada ini berjalan baik. Tanca pun membunuh raja dan kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada seolah untuk menghilangkan jejak. Demikian kisah keganasan Rakuti dan kecerdikan Gajah Mada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.